Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalimat yang lebih layak membasahi lisan kita kecuali kalimat syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan keimanan kepada kita di tengah banyaknya manusia yang masih berada di atas kekufuran, yang telah melembutkan hati kita di atas ketaatan kepadanya di tengah banyaknya manusia yang disibukkan hatinya dari mengingat selain dirinya. Dan kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan hidup di tengah banyaknya orang-orang yang telah dimatikan, dihentikan, diberhentikan dari beramal untuk menambah bekal-bekal akhiratnya, untuk bertobat kepada Allah agar tergugurkan dosa-dosa dan kesalahannya, dan agar senantiasa memperbaiki dirinya sebelum hari pertemuan dengannya. Dan di pertemuan kali ini kita kembali melanjutkan dari 10 kaidah dalam mensucikan jiwa, yang alhamdulillah kita telah berada dalam kaidah yang ke-7, yang kata Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badri, salah satu pembicara di masjid Mekah dan Madinah, kata beliau, tadakkarul maut wa liqa'ullahi azza wa jalla. Kaidah yang ke-7 yang mampu mensucikan jiwa seorang hamba adalah hendaknya seorang hamba banyak mengingat kematian dan banyak mengingat bahwa dia akan berjumpa dengan Allah. Agar apa? Agar jiwa ini terdidik senantiasa di atas beribadah kepada Allah dan takut bermaksiat kepadanya. Dan tidak ada yang bisa mengetahui kapan dia meninggal, apakah dia di atas ketaatan atau di atas kemaksiatan kepada Allah. Maka dari itu yang dibacakan oleh imam kita mengingatkan kepada kita. Di rakaat pertama Allah mengingatkan tentang orang-orang yang ingin berlari. Diceritakan tentang orang Yahudi yang mereka mengatakan, kami adalah wali-wali Allah, kami adalah golongan yang telah dijamin oleh surga, terhindar dari neraka. Apa kata Allah terhadap mereka? Kalau begitu harapkanlah kematian. Karena siapa yang tidak menginginkan surga? Siapa yang mendustakan kenikmatan hidup? Bukankah kita hidup ingin berada di atas kenikmatan? Kalau begitu kata Allah, maka harapkanlah kematian, ya wahai orang Yahudi, orang yang mengaku bahwa dia akan masuk ke dalam surga, ada jaminan surganya, padahal Allah tidak pernah mengambil perjanjian dengannya. Sedangkan Allah mengatakan, kamu tidak akan bisa lari dari kematian. Kalau telah datang waktunya, maka kematian akan menjemput kita. Akan tetapi bukan kematian menjadi persoalan, karena sebagaimanapun kita lari, walaupun kita berada dalam benteng yang kokoh, yang kata Allah Azza wa Jalla, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, seandainya kematian yang kalian lari darinya, kalian ingin berlari darinya, sungguh kematian itu akan mendapatkan kalian, akan menjumpai kalian. Di dalam ayat lain, aina ma takunu yudrikkumul maut law kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian akan berlari bersembunyi dari kematian, walaupun di balik benteng yang kokoh, kematian pasti akan menghampiri kalian. Karena kematian tidak mengenal orang-orang yang memiliki jabatan, orang-orang yang memiliki harta berlimpah, anak muda atau orang tua, yang sakit maupun yang sehat, yang kulit hitam atau kulit putih, semuanya akan menyampai kematian. Tapi apa yang menjadi pertanyaan di hadapan Allah? Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita menghadapi kematian? Apakah kita di atas ketaatan kepada Allah atau di atas kemaksiatan kepadanya? Apakah kita mati dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah,
ataukah kita mati dibenci dan membenci kematian itu? Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukh." Barang siapa yang ridho ketika kematian menjemputnya, maka Allah pun ridho kepadanya. Tapi barang siapa yang membenci kematian, yang merasa sesuatu menyesakkan jiwanya ketika kematian, maka Allah pun benci kepadanya. Wa man ahabba liqa'a ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, maka Allah pun cinta berjumpa dengannya. Dan tidak ada perjumpaan seorang hamba dengan Tuhannya kecuali harus terbuka tirai kematian antara dirinya dengan Tuhannya. Maka dari itu perlu kita ingatkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat bahwasanya hendaknya sesuatu yang mensucikan jiwa kita adalah banyak kita mengingat kematian dan banyak mengingat bahwa kita akan berjumpa dengan Allah. Kita akan ditanyai atas segala perbuatan kita. Yang kata Allah, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Di hari ketika semuanya akan berdiri di hadapan Allah, para malaikat, para manusia, para jin, semuanya terdiam. Tidak ada yang berbicara kecuali siapa yang diizinkan oleh Allah. Semuanya akan ditanya tentang nikmat mata yang Allah berikan, tentang nikmat telinga, nikmat mulut, nikmat kaki, nikmat hidup, nikmat memiliki harta, jabatan dan kekayaan, akan dicatatkan oleh Allah. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sungguh pasti dan pasti kalian akan ditanyakan tentang seluruh nikmat yang Allah berikan. Nikmat hidup, sudahkah kita menghabiskan umur kita di atas ketaatan kepada Allah atau hal yang sebaliknya? Nikmat harta, sudahkah kita lebih banyak membelanjakan harta kita di jalan Allah atau membelanjakan harta kita di atas kemaksiatan kepada Allah? Sudahkah kita menghabiskan tenaga kita untuk berbakti kepada Allah atau kita berbakti dengan mengejar dunia, mengumpulkan dunia? Kita lebih semangat mengumpulkan dunia daripada mengumpulkan bekal-bekal akhirat kita. Itu semuanya akan ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu sebelum datang kematian, sebelum datang hal yang menjadikan pemutus kelezatan, maka hendaknya mulai dari sekarang kita berpikir. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru hadhil ladzat al-maut." Perbanyaklah di antara kalian mengingat kematian, mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Yang kata Allah, Allah kabarkan, "Laisatut taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at." Tidak ada lagi bagi orang-orang yang bertobat dari melakukan kesalahan-kesalahan hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubatul an. Ketika kematian telah datang kepadanya, barulah dia mengatakan, "Ya Allah, saya bertobat kepadamu." Tidak cukup lagi. Pintu tobat sudah ditutup. Kalau matahari sudah terbit dari tempat tenggelamnya, ditutup pintu tobat. Kalau nyawa sudah di kerongkongan, telah ditutup pintu tobat. Apalagi kalau di akhirat, sebagaimana perkataan orang-orang yang menyesal kepada Allah, "Laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqu wa akum minas shalihin." Ya Allah, seandainya Engkau dahulu mengakhirkan kematianku sedikit saja, saya akan bersedekah, saya akan menjadi orang yang soleh. Apalagi kematian telah menghampiri kita. Maka dari itu kami mengingatkan kepada diri kami sendiri dan kepada seluruh jemaah agar hendaknya setiap jiwa kita duduk sejenak, duduk sebentar, setengah jam, 15 menit, melihat diri kita di dalam cermin. Apa yang engkau telah persembahkan untuk hari akhirat? Seberapa besar harta yang telah engkau belanjakan? Seberapa banyak tenaga yang engkau belanjakan? Seberapa banyak umur yang telah engkau habiskan di jalan Allah Azza wa Jalla untuk menggapai ridhonya? Ini yang bisa kita berikan dan ingatkan kepada seluruh kaum muslimin. Sekali lagi inti pelajaran yang bisa kita petik
di pertemuan malam ini dari ingatan Syekh untuk kita diingatkan bahwasanya yang bisa mensucikan jiwa seorang hamba adalah banyak mengingat kematian dan banyak mengingat bahwasanya dia akan berjumpa oleh Allah Azza wa Jalla dan dia akan ditanyai atas segala perbuatannya. Yang dengan itu ketika kita senantiasa mengingat kematian, mengingat bahwa kita akan berjumpa dengan Allah, menjadi sebab menghalangi kita untuk melakukan kemaksiatan kepadanya. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga dari sisa-sisa umur kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla amalan-amalan yang indah, dan semoga Allah menjauhkan kita dari kematian yang su'ul khatimah. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah mewafatkan kita seluruhnya di atas iman, di atas Islam, di atas ihsan, di atas kalimat la ilaha illallah, sehingga kita dicabut ruhnya dalam keadaan ridho dan diridhoi. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala fi akhir hayatihi la ilaha illallah, barang siapa yang di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhala jannah, maka baginya surga. Maka dari itu kami mengingatkan, hendaknya kita senantiasa takut kepada Allah kalau kita diwafatkan dalam keadaan di atas kemaksiatan kepadanya. Semoga kita terlindungi seluruhnya dari hal tersebut. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.